Sekarang kita mulai dengan contoh soal ya. Saya mulai dari fungsi-fungsi dasar seperti ini ya. Jika Y sama dengan misalnya X pangkat N, maka turunannya adalah Y aksen N X pangkat N min 1. Jadi jika Y sama dengan misalnya X pangkat 5, maka turunannya adalah 5X pangkat 4 ya. Itu untuk polinomial atau fungsi berpangkat seperti ini ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah misalnya kita menggunakan Y dari sinus dari X, maka turunannya adalah cosinus dari X ya. Ini dijabarkan gampang seperti SLTA, nanti jadi X sinus X plus H dikurangi sinus X. Kemudian sinus X plus H itu adalah rumusnya sin cos cosin ya, dan seterusnya akhirnya ketemunya cos X ya. Kemudian demikian pula untuk cosinus X, maka turunannya adalah minus ya. Kalau cosinus turunannya minus sinus X ya. Tentu saja kalau di sini ada unsur K-nya, Y sama dengan misalnya sinus 3X, maka turunannya adalah ini turunannya ini kali turunannya ini jadi 3 cosinus 3X ya. Itu untuk trigonometri, nanti kita akan lebih detail lagi. Kemudian bagaimana dengan fungsi-fungsi yang seperti fungsi-fungsi khusus, yaitu contohnya seperti ini. Y sama dengan yang paling khusus adalah ini, nanti akan kita pelajari, yaitu E pangkat X. Ini sangat khusus, sangat banyak nanti akan ditemui, yaitu E, di mana E adalah bilangan natural ya. Bilangan natural nanti akan E itu bagaimana, nanti akan dipelajari di Dirichlet-Taylor ya, atau Maclaurin ya. Yang jelas E itu hampir sama dengan kalau di SLTA itu pi ya. Kalau pi kita tahu 3,14. Kalau E adalah 2,78 sekian. Jangan lupa ya detailnya. Mudah nanti untuk dicari dengan cara Dirichlet-Taylor ya. Itu salah satu keistimewaan dari fungsi atau bilangan eksponensial dari E pangkat X, yaitu bahwa turunannya dari E pangkat X itu tetap E pangkat X ya. Kecuali kalau misalnya di sini tidak, Y sama dengan E pangkatnya K ya. K X ya. Di sini ada bilangan konstan, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan K E pangkat KX. Jadi ini diturunkan di sini. Nanti akan kita bahas di aturan rantai ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu kebalikan dari fungsi eksponensial, yaitu adalah fungsi dari logaritmik ya. Kalau di SLTA dulu kita mengenal dengan log ya. Kalau di perguruan tinggi ini bukannya tidak berguna, tapi lebih banyak kita menggunakan ln ya. Yaitu sebenarnya sama, ln dengan log itu sama. Ln itu adalah log dengan bilangan pokoknya bilangan natural atau E ya. Jadi kalau kita tulis di sini misalnya log 10 atau 100 begitu. Ini bilangannya E, maka ditulisnya dengan ln
100 ya. Jadi len atau ln itu adalah log dengan bilangan pokok E ya. Ini sangat sangat penting, sangat khusus dan paling sering digunakan ya bilangan E ini. Ya. Begitu. Ya, seperti ini nanti akan kita gunakan sering kali ditemui ya. Kemudian kita kebalikan dari fungsi eksponensial yaitu fungsi logaritmik ya. Jadi kalau kita mempunyai y ln x itu turunannya adalah y aksen adalah 1/x ya. Jadi khusus ya ini, jadi itu sebenarnya ini log ya, log pangkat E, di mana kalau saya tulis begini ya, y sama dengan log x ya, ini turunannya kalau log yaitu y aksen sama seperti itu, yaitu 1/x ya, tapi dikali dengan ln di mana bilangan pokoknya 10 ya. Nah, sebenarnya yang len x ini tadi adalah dikali dengan len dari E ya. Di mana len E itu ln E itu sama dengan 1. Kenapa ln E itu sama dengan 1? Kalau kita tulis tulis ln E itu sebenarnya E log E ya, E log E ya, 10 log 10 1, E log E itu sama dengan 1. Jadi ln E 1 di sini sebenarnya ada ln E 1, tidak dikurangi ya, begitu. Nah, dengan contoh-contoh seperti ini ada manfaat yang kita ambil, yaitu bahwa turunan-turunan ini nantinya akan kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti tapi nanti di akhir sesi, yaitu bagaimana turunan-turunan ini kita gunakan untuk menggambar atau men-sketch suatu grafik, kemudian untuk mencari maksimum, minimum dan sebagainya ya. Itu. Nah, kemudian saya untuk yang ini contohnya, kemudian untuk yang kelima misalnya ada y seperti tadi yang saya barusan kita pelajari, misalnya 2x ya, 2x min 3 kali x kuadrat min 5 misalnya ya. Bagaimana kita cari, yaitu y aksennya sama dengan ini, kita ambil sebagai u dan sebagai v, u x kali vx, sehingga y aksennya adalah u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x ya. Begitu, saya kira sangat mudah. Jadi ini diturunkan, turunannya ini adalah 2 kali yang ini x kuadrat min 5 ditambah ux-nya adalah 2x min 3 kali turunannya yang ini, atau maaf, ini tadi masih keliru, ini v aksen ya, turunannya ini adalah 2x ya. Silahkan nanti diuraikan sendiri, x kuadratnya dikelompokkan sendiri, x-nya dikelompokkan sendiri, dan konstannya dikelompokkan sendiri. Jadi saya kira pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Jadi nanti kita lanjutkan dengan aturan rantai atau chain rule ya. Ini untuk saya kira semuanya sudah pernah diberikan di SLTA ya, baik maupun
perkalian maupun pembagian ya, kecuali mungkin belum cukup familiar dengan fungsi-fungsi eksponensial maupun fungsi-fungsi logaritmik ya, begitu. Kalau sinus dan cos saya kira sudah hafal. Nah, minggu depan atau tatap muka berikutnya atau kuliah berikutnya kita lanjutkan dengan aturan rantai atau chain rule. Ya, saya kira itu dulu ya. Oke.